Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar Ibu. Dengar Ibu. Jelas atau terdengar jauh? Jelas Ibu. Oke ya, aman ya. Ya baik, selamat malam semuanya. Mohon maaf ya untuk mata kuliah manajemen farmasi ya. Ini yang OBE berarti ya. Untuk manajemen farmasi ini ada reschedule ya beberapa kali karena tadi saya mencari apa colokan listrik ya sedang di luar ternyata tidak ada ya jadi tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang laptopnya sedang tidak ada baterai ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi untuk perkuliahan kali ini. Nah, baik seperti biasa untuk si pen ya, nanti saya akan di akhir untuk absensinya saya minta tolong screenshot ya salah satu si pen baik kelas A atau kelas B mangga. Nanti tolong laporkan ke saya ya untuk screenshotannya. Jadi nanti saya melihat siapa yang tidak hadir ya di pertemuan kali ini. Ya mungkin lanjut saja ya langsung ke materi ya. Di sini untuk pertemuan ke-12 saya akan menjelaskan terkait manajemen obat ya, di mana untuk manajemen obat yang dimaksud itu ada pemusnahan, pengendalian dan penanganan ya. Seperti yang saya bilang ya sebelumnya, untuk manajemen ini ya sebetulnya teman-teman sangat bisa sekali belajar mandiri ya. Lihat dari Permenkes ya. Nanti di sana kan ada Permenkes ada PMK di puskesmas, ada PMK di rumah sakit, ada PMK di apotek. Nah, itu sangat bisa sekali teman-teman baca dari sekarang ya. Karena nanti pas PBL, PKL ya itu yang dipegang gitu ya. Dan itu yang dilakukan sama teman-teman PBL dan PKL ya. Nah, mungkin ini hanya di dasarnya saja. Nanti teman-teman bisa membaca lebih jauh di Permenkes yang ada ya. Nah, baik ya di sini kemarin kan sudah belajar ya itu teh apa yang kalian dapatkan sebelumnya itu adalah rangkaian ya. Kan awalnya itu ada perencanaan ya. Kemudian setelah direncanakan teh obatnya diadakan, setelah obat diadakan oleh PBF ya, obat diterima, setelah diterima obat disimpan, setelah disimpan obat didistribusikan. Nah, selain yang didistribusikan itu ada ya obat yang dimusnahkan. Kemudian ada juga pengendalian, penanganan, pelaporan, dan lain sebagainya. Jadi itu ada satu siklus ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham, pasti tahu gitu. Oh iya, habis penyimpanan teh obatnya diapain? Diterima, didistribusikan, mohon maaf ya. Sebelum disimpan, obat diterima. Setelah diterima, obat disimpan. Setelah disimpan, obat didistribusikan. Nah, jadi saya tekankan untuk mata kuliah ini teman-teman jangan ngafalin ya, tapi pahami. Ketika teman-teman pahami, pasti kapanpun sampai PBL, PKL, insya Allah nanti ilmunya akan nerap gitu ya, nggak akan lupa. Gitu ya. Nah, di sini yang akan saya bahas terkait pemusnahannya terlebih dahulu. Nah, pemusnahan dan penarikan obat ya. Kita sambil diskusi aja ya di sini ya. Coba sejauh teman-teman pahami ya, atau sependek teman-teman ketahui gitu. Obat yang dimusnahkan atau obat yang ditarik, obat yang seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang kadaluarsa, Bu. Ya betul, Nabilah Obat ya. yang kadaluarsa. Ya betul ya, obat yang kadaluarsa itu harus dimusnahkan ya. Kemudian selain yang kalau penarikan, contohnya obat yang seperti apa penarikan? Yang rusak, Bu. Obat yang rusak, oke. Terus obat yang apa lagi? Kemarin sempat tuh booming di tahun berapa ya? Ada penarikan obat sirup. Nah, itu karena apa? Ada pelaporan efek samping bukan, Bu? Betul, Ratu. Ada pelaporan efek samping ya. Jadi teman-teman pemusnahan itu bisa terjadi kalau obat itu memang sudah kadaluarsa. Kemudian kalau penarikan, yang pertama ya memang kemasan rusak. Yang kedua adanya efek samping atau pelaporan ya. Pelaporan efek samping obat gitu ya terhadap pemakainya. Di mana pemakai ini yang dimaksud adalah masyarakat. Jadi masyarakat melaporkan yang akhirnya ada penarikan obat gitu ya. Kita akan bahas di sini.
Nah, dasar hukumnya teman-teman bisa lihat ya. Tadi saya selalu bilang Permenkes, Permenkes ya. Nah, ini ada CDOB ya, itu ada cara distribusi obat baik. Ini yang mengeluarkan adalah BPOM. Kemudian ada Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, selain di rumah sakit, ini di semua pelayanan ada ya. Ini Permenkesnya beda-beda ya. Mungkin teman-teman sudah tahu di mata kuliah lain ya. Ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ada di apotek, ada di klinik. Itu 90% sama, hampir sama. Mungkin bedanya cuma 10% terkait dengan pengelolaan obat ya. Saya bilangnya ini pengelolaan obat ya, karena kita belajar tentang manajemen farmasi. Nah, terkait pengelolaan obat ini hampir sama teman-teman, 190% gitu. Jadi ketika teman-teman menguasai satu Permenkes, insya Allah yang lainnya juga akan menguasai karena isinya hampir sama, bedanya cuma sedikit gitu ya. Nah, kemudian untuk dasar hukum yang lain itu ada GDP ya, Good Distribution Practice. Nah, ini istilahnya nama bahasa Inggrisnya dari CDOB gitu ya. Ini yang dianut oleh secara apa ya? Secara global begitu ya. Kalau CDOB kan di Indonesia ya. Kalau GDP ini secara global. Meskipun memang CDOB ini menyadur dari GDP ya yang dikeluarkan oleh WHO. Nanti mangga teman-teman bisa baca ya. Karena memang sebagian besar ya untuk soal-soal POM itu banyaknya di manajemen farmasi gitu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mau mulai menyicil ya, memahami manajemen farmasi dari sekarang gitu. Ya. Nah, ini adalah definisi ya dan tujuan dari pemusnahan ya. Pemusnahan ini proses menghilangkan obat dari sistem distribusi karena sudah tidak dapat digunakan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah penggunaan yang salah dan melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan. Ya, coba sejauh teman-teman pahami, ada yang tahu nggak pemusnahan tablet itu seperti apa? Di mata kuliah apa ya? Kayaknya harusnya udah ada sih ya. Cara, oh di ini biasanya di mata kuliah yang ada hubungannya sama farmasetik tuh ya. Cara memusnahkan obat salep, kemudian obat tablet, sirup. Coba ada yang tahu nggak gimana? Udah dikasih belum? Gimana Nabila? Coba mencoba jawab. Kalau tablet digerus dulu lalu dicampurin air, Bu. Lalu Betul dibuang ya, ke tanah. dibuang ya. Tablet digerus dulu, kemudian diencerkan ya dengan air dan dibuang ke tanah. Bu, kenapa atuh tablet kadaluarsa teh langsung aja dipreteli misalkan ya dari apa dari blisternya atau dari wadah primernya dibuang kan udah Bu beres. Nah, kita lihat ya, tujuan di sini pemusnahan adalah untuk mencegah penggunaan yang salah dan melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan. Artinya kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang mohon maaf gitu ya, ada masyarakat misalkan yang ngorek-ngorek tempat sampah. Nggak tahu itu teh, misalkan obat, kok bentuknya kayak permen, misalkan akhirnya dikonsumsi. Padahal obat itu misalkan obat sistem saraf, apalagi kalau sistem saraf kan itu sangat mengganggu saraf otonom gitu ya, SSP gitu kan. Nah, itu kan bisa disalahgunakan, bukan disalahgunakan ya, masyarakat tidak tahu gitu ya, bahwa itu adalah obat yang kadaluarsa yang akhirnya dikonsumsi. Nah, ini adalah salah satu tujuan kenapa sih pemusnahan itu harus dilakukan gitu ya. Tadi betul untuk tablet. Untuk yang krim atau liquid ya, sirup gimana coba cara memusnahkannya? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi tablet digerus dulu ya, kalau krim ataupun sirup itu langsung diencerkan. Diencerkan baru dibuang. Kemudian kemasan yang dalam botolnya ya yang ada tulisannya itu ya, itu harus dipreteli ya, karena takut nanti jadi obat palsu. Misalkan kemasannya masih utuh diketemukan oleh orang lain gitu. Ya udahlah isi aja gitu ya, pakai zat yang lain gitu ya. Tapi karena kemasannya bagus misalkan ya dan itu masih eh, apa ya tertempel rapi, itu menjadi salah satu peluang ya disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang gitu ya. Jadi teman-teman nanti misalkan ya kalau bekerja di pelayanan atau di gudang farmasi di dinas kesehatan ya itu harus dipreteli semuanya ya yang menempel ya. Kemasannya buka, kemudian apa sih
label yang menempel pada kemasan primernya juga harus dibuka semuanya ya. Jadi jangan ada apa ya istilahnya, jangan ada kesempatan lah orang lain untuk menyalahgunakan ya. Bahkan masker pun ya teman-teman, kalau udah pakai masker itu jangan pakai masker langsung dibuang, melainkan harus disobek dulu maskernya gitu. Itu untuk mencegah nanti pemakaian berulang masker ya. Apalagi itu kan dulu booming ya ketika zaman COVID gitu. Makanya kalau teman-teman pakai masker sampai sekarang juga kalau udah dipakai gitu langsung aja disobek dan dibuang. Takutnya memang disalahgunakan gitu ya, diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian nanti dicuci, dijual lagi gitu kan. Itu kan tidak beretika ya. Jadi harus mulai menerapkan ya bagaimana tenaga kesehatan seharusnya bertindak ya di lingkungan. Nah, ini ada definisi dan tujuan dari pemusnahan. Nah, kriteria obat yang dimusnahkan itu obat seperti apa? Tadi ya salah satunya kadaluarsa betul ya. Kemudian obat rusak secara fisik ya, pecah atau berubah warna. Nah, tadi bukan tadi yang rusak itu harusnya bisa ditarik. Nah, itu bisa ditarik kalau memang waktunya sesuai dengan kesepakatan dengan PBF. Contoh misalkan gini, oh iya saya nerima obat nih gitu ya. Oke, saya terima, simpen tuh. Ternyata baru kelihatan, ih kok obatnya teh pecah misalkan ya si sirupnya gitu. Nah, itu baru konfirm misalkan 2 hari kemudian ke PBF. Oke, mungkin kalau baru 2 hari PBF masih bisa mentoleransi ya, ditarik obatnya, diganti dengan yang baru gitu. Tapi kalau sudah berbulan-bulan ternyata pecah, berubah warna, mengendap gitu ya, akibat kesalahan dari eh, yang nyimpennya gitu ya. Misalkan seharusnya dia disimpan di suhu dingin misalkan ya, di antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Ini malah di suhu kamar yang akhirnya dia mengendap. Nah, itu harus dimusnahkan ya. Dan itu tidak perlu ditarik ya karena itu kesalahan dari pelayanan kefarmasian di pelayanan kefarmasiannya gitu ya, di instalasinya gitu, bukan dari PBF-nya. Kemudian obat dengan stabilitasnya terganggu ya, tadi misalkan kok supotnya harusnya bentuknya apa seperti gummy gitu ya, tapi kok ini mah jadi mencair gitu. Nah, itu jangan disimpan di kulkas dengan harapan akan membeku seperti gummy lagi gitu. Itu udah rusak sediaannya. Artinya stabilitasnya sudah terganggu, sudah tidak bisa digunakan. Itu juga harus dimusnahkan. Bu, apakah ini bisa ditarik nggak PBF? Ya tidak bisa, karena itu kesalahan dari penerimanya, begitu ya. Kemudian obat tanpa label atau asal tidak jelas. Ya, misalkan gini, teman-teman nyimpen tuh obat ya, lama waktu kadaluarsanya, ibaratkan 3 tahun gitu ya, disimpan. Nah, lama kelamaan, misalkan entahlah karena ada lembab, nah itu mengakibatkan misalkan eh, label ya pada obat tersebut jadi rusak, jadi nggak kelihatan itu teh obat apa itu. Nah, itu juga harus dimusnahkan karena identitas itu tidak jelas dan labelnya itu rusak. Nah, ini adalah kriteria obat yang bisa dimusnahkan ya selain tadi obat kadaluarsa. Nah, alur alur pemusnahannya ini seperti apa? Ini sebetulnya kalau dalam bentuk apa ya, jumlahnya sedikit ya, itu tidak terlalu repot gitu ya. Tapi kalau misalkan obat ini kan dimusnahkan setiap 5 tahun ya, jadi nggak misalkan ini kadaluarsa langsung musnahkan, nggak seperti itu, tapi ditumbuk dulu. Nanti pas udah 5 tahun baru dimusnahkan bareng-bareng gitu ya. Nah, alur pemusnahannya yang pertama diidentifikasi oleh petugas farmasi. Dicatat ya nama obatnya apa, kekuatan sediaannya berapa, kecuali tadi yang tidak terlihat kekuatan sediaan atau obatnya itu nanti menjadi exclude ya. NA misalkan not identified ya, itu ditulis berapa botol gitu ya. Kemudian permintaan persetujuan oleh Komite Farmasi ini biasanya di rumah sakit ya. Proses pemusnahan secara fisik dibakar atau dihancurkan ya. Dan dibuat berita acara pemusnahan. Nah, jadi kalau di rumah sakit ya kan nggak mungkin ya tablet satu-satu dibuka, terus digerus, terus diencerkan. Wah, itu akan memerlukan waktu yang lama. Nah, biasanya kalau di rumah sakit ya, kalau teman-teman main aja ke rumah sakit gitu ya, di sana itu ada biasanya di luar tuh dari aluminium kayak apa ya bentuknya teh? Kayak sejenis untuk mengukus ya dan jadi dari aluminium gitu ya. Apa ruangannya, tapi ini dalam bentuk ruangan itu besar, besar kayak tong gitu ya, tapi besar, tapi ada pintunya gitu untuk bisa masuk kita ke dalamnya. Nah, itu namanya insenerator. Jadi insenerator itu adalah ruangan ya untuk membakar
Yang pertama bisa bakar obat ya yang kadaluarsa tadi atau membakar bahan-bahan medis yang memang apa ya istilahnya tuh yang dia bisa menginfeksi ya kayak misalkan jarum gitu. Nah, itu pemusnahannya itu tidak dibuang begitu saja, tapi harus dibakar. Nah, dibakarnya itu namanya di insenerator. Nah, Bu, udah saya mah di rumah sakit, tapi kok nggak ngelihat insenerator gitu ya, yang kata Ibu bilang suka ada di luar rumah sakit. Nah, kalau yang tidak memiliki insenerator, biasanya rumah sakit, klinik, atau apotek itu bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pemusnahan. Jadi nanti obat-obat yang ada itu akan diberikan ke pihak ketiga yang nanti akan dimusnahkan oleh pihak ketiga tersebut ya. Jadi memang sama-sama dengan insenerator, tapi ada yang dilakukan secara langsung, ada dengan pihak ketiga ya. Nah, teknik pemusnahan obat yang tadi saya bilang ya, dengan insenerator atau insenerasi, di sini pembakaran pada suhu tinggi, kemudian pelarutan dalam air dan pencernihan untuk zat cair, ini biasanya untuk yang sedikit ya, kerjasama dengan pihak ketiga tadi ya, perusahaan pengelola limbah ya. Jadi ada beberapa teknik pemusnahan obat kalau memang suatu pelayanan farmasian tidak memiliki insenerator ya. Jadi nama alatnya itu insenerator, prosesnya itu namanya insenerasi ya. Nah, ini adalah komponen dari berita pemusnahan ya. Jadi nanti harus membuat berita acara. Isinya apa aja? Itu ada tanggal, ada waktu dan lokasi pemusnahan di mana. Kemudian siapa yang melakukannya? Jumlah dan jenis obat, kemudian ada tanda tangan saksi dari manajemen dan pengawasan. Biasanya ada juga dari Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan dilibatkan sebagai saksi dari pemusnahan obat gitu. Ya. Nah, ini ya untuk penarikan obat dikatakan lain itu ada recall ya. Ini bahasa apa ya? Bahasa yang memang sudah terkenal di dunia kefarmasian ya terkait dengan penarikan obat gitu. Nah, penarikan obat ini dilakukan jika obat terbukti membahayakan kesehatan pasien akibat cacat mutu, kontaminasi atau pelabelan yang salah. Atau bahkan ya kalau kemarin itu yang booming ya yang ditarik sirup itu karena ya kalau saya baca-baca gitu ya alasannya itu karena pemilihan ini apa pergantian vendor. Jadi biasanya misalkan anggaplah obat itu isinya paracetamol. Nah, itu kan ada zat aktifnya ya, PCT. Yang lainnya itu adalah pembawa gitu ya, zat tambahan. Nah, PCT ini biasanya didapatkan dari Jerman misalkan. Nah, industri tersebut dapat PCT-nya dari negara lain, misalkan dari negara Cina. Nah, itu harus di ini ya, kalau ada pelaporan kok kenapa beda gitu ya. Nah, itu misalkan kalau ada pelaporan dari masyarakat bisa jadi nanti akan ditarik obatnya gitu ya. Seperti halnya pada saat itu kan menyebabkan gagal ginjal ini ya apa sih akut gitu ya terhadap anak gitu. Dan ternyata itu terjadi di beberapa daerah yang pada akhirnya obat itu memang ditarik. Bu, apakah semua obat tersebut ditarik ya? Seharusnya yang ditarik itu adalah obat yang memiliki batch yang sama. Ya, teman-teman harus bisa apa mengenal ya sekarang istilah batch gitu ya, ED dan lain sebagainya ada di obat. Nah, jadi batch itu adalah kode sekali produksi obat. Jadi misalkan gini, industri farmasi itu mau bikin obat sirup 50 flash ya atau 50 botol gitu. Nah, itu dikerjakan misalkan pada tanggal 3 Oktober. Nah, itu dianggap satu batch. Itu semua obat yang 50 yang diproduksi itu nomornya batchnya misalkan ya 01 hashtag apa sih? Bukan hashtag garis miring apa misalkan. Nah, itu namanya batch satu gitu. Kemudian nanti misalkan besoknya, saya mau bikin lagi nih 50. Nah, itu nomor batchnya beda dengan yang sebelumnya. Nah, ketika ada pelaporan, misalkan ya ada efek samping obat, misalkan atau obat kok warnanya jadi kuning, yang seharusnya warnanya putih, gitu ya. Yang seharusnya yang ditarik itu di batch yang sama, nggak perlu semuanya ditarik gitu. Kecuali di batch yang lain itu mengalami hal yang sama juga gitu ya. Jadi memang penaikan obat biasanya tidak ke semua apa obat yang dimaksud gitu ya, tapi melihat dari nomor batch juga gitu ya. Jadi lihat nomor batchnya, ditarik semuanya. Tapi ternyata kalau ada pelaporan nomor batch yang lain juga memiliki apa namanya punya apa pelaporan yang sama gitu ya dengan batch yang ditarik, yaitu juga itu ditarik gitu ya. Itu namanya recall ya. Nah, ini kategori penarikan obat ya, ada beberapa kelas. Yang pertama ya, dari kelas 3. Nah, ini resikonya ringan ya. Ini kalau kesalahan labelnya. Kemudian kelas 2
resikonya sedang, reversible. Ya, reversible itu berarti dia tidak bisa kembali ya. Bisa kembali ya maksudnya ya. Jadi misalkan adanya keracunan tapi bisa dikembalikan gitu ya ke keadaan semula. Nah, ini resiko yang serius ya. Ini adalah kematian. Nah, ini pasti irreversible ya, artinya tidak bisa dikembalikan gitu. Nah, ini adalah kategori penarikan obat. Namun sejauh ini yang pernah ada di Indonesia itu lebih ke ini ya, lebih ke kelas 3 dan kelas 2 ya untuk penarikan obatnya. Nah, ini untuk prosedur penarikan obat. Nah, biasanya eh, efek samping, pelaporan efek samping itu masuknya ke BPOM. Ya, nanti akan ada BPOM memerintahkan ya dalam bentuk notifikasi gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dikarantina tuh obat yang dimaksud. Nah, setelah dikarantina nanti akan pelaporan ke otoritas ya. Kemudian eh, setelah pelaporan itu akan dikembalikan ke distributor yang memang mendistribusikan obatnya. Kemudian ada catatan penarikannya. Ya, nanti juga distributor ini ya pada saat pengembalian ke distributor, kemudian dikembalikan lagi ke industri ya. Nanti industri akan mencoba mencari tahu kesalahannya terletak di mana gitu ya. Kenapa obat tersebut akhirnya ada efek samping begitu. Nah, kalau tadi ke pemusnahan obat, ini pemusnahan resep ya. Pemusnahan obat dan resep itu emang dilakukan sama ya setiap 5 tahun gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ini untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien ya. Meskipun sekarang lagi apa sih banyak apa resep ini ya, resep elektronik gitu ya. Tapi resep manual seharusnya tetap ada gitu ya. Jadi untuk apa? Sebagai dokumentasi ya. Kalau misalkan kalau elektronik kan kita bermain dengan sistem ya. Kita tidak tahu kapan sistem itu up and down gitu. Nah, ketika sistemnya down kita pakai resep yang manual gitu ya. Kemudian efisiensi penyimpanan arsip ya. Jadi untuk apa kita menyimpan resep dari tahun ke tahun? Ya sudah aja kalau udah lebih dari 5 tahun memusnahkan saja karena memang menurut peraturan pun resep dimusnahkan setiap 5 tahun sekali. Nah ini ya. Jadi resep yang dimusnahkan tadi ya yang sudah lama lebih dari 5 tahun, kemudian resepnya salah, misalkan ya dokternya salah nulis gitu, atau misalkan akhirnya tidak apa sih tidak jadi diberikan resepnya. Nah, itu bisa dimusnahkan ya. Kemudian resep kosong atau tidak valid ya. Kalau resepnya ini nggak ada nama orangnya gitu, cuma ada nama obatnya, itu kan takut disalahgunakan nanti ya. Oh, ini ada obatnya, apalagi obatnya obat keras misalkan terus nggak ada namanya ya. Ah, mumpung ada SIP dokter ya udah namanya kita tulis aja. Atau orang lain nggak tahu gitu ya pada saat tulis resep itu ada resep yang tidak tidak ada yang punya gitu ya maksudnya. Nah, itu jadi salah satu kesempatan untuk disalahgunakan ya. Jadi untuk resep kosong atau tidak valid ini baiknya memang dimusnahkan juga ya selain resep yang memang lama ya lebih dari 5 tahun. Nah, prosedurnya ini sebetulnya hampir sama ya dengan obat. Dipilah dulu, kemudian direkap, kemudian pemusnahan ini dengan shader ya, itu dengan alat atau pembakaran, disaksikan oleh saksi ya minimal 2 petugas dan dibuatkan berita acara pemusnahan. Nah, bedanya kalau obat itu biasanya saksinya dari dinas kesehatan. Tapi kalau resep itu bisa hanya dari petugas yang ada di pelayanan kefarmasian itu sudah cukup ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian kan obat itu sudah ya, obat itu dimusnahkan ya. Kemudian resep juga dimusnahkan. Nah, kenapa sih suatu pelayanan kesehatan baik apotek, rumah sakit ya, itu teh tidak pernah kosongan obat gitu. Nah, ketika rumah sakit, kemudian apotek, puskesmas gitu ya, obatnya ini selalu tersedia, berarti mereka menerapkan ya artinya pengendalian ketersediaan. Maksudnya apa? Maksudnya, biar obat itu tidak terlalu menumpuk dan obat itu tidak habis. Nah, ini salah satu kompetensi teman-teman ya sebetulnya ya di pelayanan kesehatan. Nanti gimana sih caranya obat teh kok selalu ada gitu. Tapi saya lihat di belakang juga obat teh nggak terlalu banyak gitu, nggak menumpuk, tapi selalu ada. Nah, berarti teman-teman harus menguasai yang namanya pengendalian ketersediaan ya. Jadi memang tujuannya ya untuk menjamin bahwa obat ini tersedia sesuai kebutuhan pelayanan tanpa overstock atau kekurangan ya. Jadi memang kita selain belajar tentang apa ya pelayanan klinik gitu ya, misalkan PIO ke pasien gitu-gitu.
kita juga harus belajar tentang manajerialnya, pengelolaan obatnya. Kok bisa sih obatnya nggak menumpuk? Nah, berarti kita harus tahu, oh kapan obat itu dipesan? Kapan obat itu dipesan dengan stok yang ada? Jangan sampai obat itu dipesan ketika stok udah kosong. Atau nanti jadi kosong ya obatnya. Takutnya nanti di hari yang sama ada pasien, ibu udah lagi dipesan gitu. Ya pasien mah nggak mau tahu gitu ya, obat itu harus ada. Misalkan seperti itu. Jadi kita harus belajar tentang proses pengendaliannya. Nah, Bu, caranya gimana pengendalian itu? Yang pertama, kita bisa melihat dari laporan bulanan dan tahunan. Anggaplah ya, kita mau pesan paracetamol. Wah, itu mah kan ini ya, sangat fast moving banget gitu ya. Fast moving itu artinya obat yang memang sering banget keluar gitu. Saya mampu pesan aja 1.000 gitu. Nah, itu teh harus ada ya data awalnya. Kenapa sih 1.000? Kenapa nggak 500 aja? Kenapa nggak 2.000 tablet aja gitu? Nah, itu dilihat dari laporan bulanannya. Oh, bulan Februari misalkan habis obatnya 900. Bulan Januari, Februari, Maret ya. Kemudian bulan Maret ini habisnya 1.000. Bulan April misalkan, oh ini habisnya 999. Artinya kita sudah pegangan bahwa paracetamol ini tidak lebih dari 1.000 tablet untuk penggunaannya setiap bulan, ya misalkan gitu ya. Nah, maka apa yang kita lakukan ketika pemesanan setelah bulan April yang melihat dari bulan-bulan sebelumnya, kemarin juga ada maksimal 1.000, ya udah aja kita pesan 1.000 lagi gitu ya. Jadi melihat dari laporan bulan sebelumnya ya. Nah, ini ya moving average ya, rata-rata penggunaan per bulannya. Kemudian ada AB7. Nah, ini ya nanti mungkin teman-teman sudah belajar ya di mata kuliah lain ya. Jadi ini itu tentang vital esensial ya. Jadi mana sih obat-obat yang vital, mana obat-obat yang esensial ya gitu. Nah, ini harus diterapkan karena kalau teman-teman tidak menerapkan nanti apalagi kalau jadi pengusaha ya apotek nanti bisa jadi obat itu akan bertumpuk atau obat itu malah akan kosong gitu ya. Kemudian ada buffer stock. Nah, di sini coba ada yang sudah belajar belum apa itu buffer stock? Seharusnya sih sudah apa namanya udah dikasih tahu ya dari pertemuan yang sebelumnya gitu. Coba ada yang bisa memberikan pendapat apa itu buffer stock? Stok aman bukan Ibu? Ya, betul Nadia. Buffer stock itu kan namanya ya, kalau di kimia itu kan ambil larutan buffer, buat larutan buffer gitu ya. Bahasa Indonesianya itu adalah larutan penyangga. Begitupun di obat-obatan, ada yang namanya stok penyangga. Artinya stok penyangga itu apa? Stok penyangga itu adalah stok yang ada untuk eh, untuk memenuhi kebutuhan jika ada pasien di waktu tunggu obat itu datang. Contoh ini ya, teman-teman teh pesen tuh obat ke PBF ya di hari Senin. Nah, obatnya nggak datang di hari Senin tok gitu. Kita pesan obat hari Senin berharap hari Senin datang udah kayak gitu. Itu ada waktu-waktunya. PBF-nya beda-beda. Ada yang baru datang 2 hari kemudian, bahkan ada yang seminggu kemudian, begitu ya. Nah, itu teman-teman ketika obat itu dipesan sampai obat itu datang, itu harus ada obat yang memang disimpan berjaga-jaga ketika ada pasien di waktu obat baru dipesan begitu ya. Itu namanya buffer stock. Ya. Nah, kemudian ada juga kolaborasi dengan supplier dan e-katalog ya. Jadi misalkan kalau kita butuh cepet gitu ya, ada supplier yang memang tapi jarang ya ini ya. Ada supplier yang memang kita bilang gitu, ini bisa nggak kalau saya pesan obat gitu, Cito namanya obat Cito gitu. Saya pesan sekarang obat itu langsung datang di hari itu. Nah itu sebetulnya bisa tapi jarang ya. Karena biasanya ada proses dulu ketika obat dipesan sampai obat itu datang ya. Jadi inilah strategi pengendalian biar obat itu tidak menumpuk dan tidak habis ya. Nah, alat bantu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman kalau udah lulus ya, ini apalagi bekerja di pelayanan farmasian udah nggak asing ya dengan apa aplikasi aplikasinya gitu ya. Ada SIM RS, ada SIM L ya, ada e-logistik. Nah, di sini semua obat-obatan ada ya. Ada biasanya untuk sistem pelayanan pemerintahan yaitu pakainya e-logistik gitu ya.
Kemenkes, di Satu Sehat, kemudian ada daftar pelaporan obat ya. Nanti obat-obatan yang memang teman-teman pesan, apalagi narkotik psikotropik, itu harus ada pelaporannya ya. Ini jadi makanan sehari-hari teman nih nanti kalau teman-teman melakukan PBL, PKL di dinas kesehatan, di puskesmas atau di rumah sakit ya. Karena ya ini yang nanti akan teman-teman lakukan gitu ya. Nah, peran petugas farmasi ini untuk apa? Ya, yang pertama, monitoring. Monitoring apa? Yang mengendalikan obat agar tidak habis, obat agar tidak menumpuk begitu ya. Kadang-kadang kalau dokter nggak mau tahu tuh, dokter mah tahunya saya meresepkan obat itu ada. Nah, ketika dokter meresepkan obat itu tidak ada, teman-teman harus siap dengan resikonya karena itu kewajiban teman-teman untuk mengadakan obat. Ya kadang-kadang dipanggil gitu ya, karena saya dulu juga pernah bekerja di rumah sakit gitu ya. Kalau obat nggak ada, dokter meresepkan. Ya udah nelpon dokter, dipanggil lah, diskusi ada apa, kenapa obatnya nggak ada, gimana sistem kesalahannya. Ya udah ceritain kalau memang kita melakukan secara benar gitu ya sistemnya, diceritakan. Kadang-kadang misalkan kan di PBF itu ada stock of name ya. Jadi stock of name itu dia mencatat semua stok ya. Biasanya itu setiap akhir bulan atau awal bulan begitu ya. Tapi rata-rata di akhir bulan gitu. Nah, ketika stock of name biasanya distributor itu dia tidak menerima pesanan. Nah, misalkan obat ini pas waktu pesanannya itu di tanggal-tanggal stock of name. Nah, itu biasanya akan terganggu ya proses ini apa sih namanya ketersediaan obatnya. Obatnya kadang-kadang jadi habis gitu ya. Nah, karena ada alasan itu berarti oh iya kalau stock of name obat ini akan apa terganggu gitu ya karena kan petugas apa distributornya itu sedang sibuk dengan stock of time. Oh berarti ini harus jangan di akhir bulan gitu ya, misalkan terakhir di tanggal 26 gitu ya dari 30 hari gitu, karena kalau udah di tanggal 29 30 dia apa PBF itu sudah sibuk dengan stock of time-nya gitu ya. Kemudian mengajukan permintaan logistik. Nah, ini juga jadi tugas teman-teman ya nanti memesan gitu. Meskipun nanti pemesanannya oleh apoteker ya, tapi untuk pengajuan awalnya itu oleh tenaga vokasi farmasi nanti ya. Obat paracetamol dua dua apa misalkan dua box, ini dua box, ini berapa box gitu ya. Teman-teman yang mengajukan nanti proses pemesanannya dilakukan oleh apoteker gitu ya. Kemudian menyusun laporan ketersediaan obat ya, obat ini berapa stok of name ya biasanya ini. Nah, ini juga peran petugas farmasi. Jadi teman-teman nanti kalau di pelayanan memang kelihatannya ah saya mah cuma ngasihin obat aja ke pasien. Ternyata jauh sebelum itu, jauh sebelum memberikan obat kepada pasien ya teman-teman harus melakukan manajemen pengelolaan obatnya, memastikan bahwa obat itu memang ada begitu ya. Jangan hanya mau oh ya yang penting mah saya mah ngasih aja ke pasien, saya mah nggak mau tahu obat itu ada atau enggak. Nah, itu kan salah satu kompetensi teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab, memang obat itu selalu ada gitu. Bu, dan saya emang nggak paham. Ya nanti akan belajar, dan semua orang juga belajar dari nol begitu ya. Jadi jangan takut nanti ya. Ketika masuk ke pelayanan farmasian terus bingung saya harus melakukan apa, lakukan aja perannya, nanti pasti awal-awal mah akan didampingi ya. Nah, kemudian ini ada pengendalian penggunaan ya. Nah, misalkan ada obat ya generik sama paten. Kenapa sih yang keluar teh paten terus gitu ya? Kenapa yang generik mah enggak gitu? Nah ini ya kita juga memiliki kompetensi untuk mengendalikan penggunaan gitu ya. Jadi obat ini harus rasional dan sesuai indikasi medis gitu ya. Dan melihat juga kesanggupan dari pasien. Paten dibandingkan dengan yang generik. Tapi kita melihat pasien, pasiennya eh, orang yang menengah ke bawah nggak mungkin kita kasih yang paten ya, kasih yang generik aja gitu ya, karena melihat kesanggupan dari pasiennya gitu dan harus rasional juga begitu ya. Mohon maaf Sampai Ibu, suaranya misalkan patah-patah. gitu ya, oh gitu, bentar ya, yang lain juga sama kedengarannya patah-patah juga.
Iya, Ibu. Tunggu dulu. Aduh, saya pakai sebentar. Sekarang gimana? Udah jauh lebih baik belum? Udah jelas, Ibu. Udah jelas ya? Baik ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ya teman-teman misalkan jangan takut kalau misalkan bekerja di pelayanan kesehatan kok ini mah anggaplah misalkan ada yang sakit hipertensi ya. Kok dua misalkan gitu ya. Kok dua sih obatnya gitu ya. Nah, bisa itu teh konsul ke dokter, dok, punten, saya pengen konsul gitu. Ini betul ya dok ya obatnya dua. Iya betul, misalkan kata dokter karena tensinya itu sangat tinggi, 180 misalkan ya per 120 misalkan. Jadi nggak bisa cuma satu, itu harus dua. Oh iya dok, makasih gitu. Itu nggak apa-apa, dokter itu sangat welcome ya ketika kita bertanya gitu ya. Kok kenapa? Apalagi kalau yang baru gitu ya, kalau yang baru kan biasanya kritis ya, nggak sesuai teh nanya-nanya gitu, itu nggak apa-apa ya, namanya juga kan proses belajar gitu ya. Yang penting kita memberikan yang terbaik untuk pasien, di mana memang obat itu harus rasional sesuai dengan kondisi medisnya ya. Nah, acuan rasionalitas itu dari mana? Nanti yang dilihat ya apa di rumah sakit itu biasanya pakai Fortas ya. Meskipun nanti ada formulir rumah sakitnya sendiri. Jadi itu nanti di mix and match gitu ya. Ada Fornas itu yang wajib disadur, nanti ada tambahan ya formularium rumah sakit namanya. Kemudian yang menjadi acuan rasionalitas juga standar treatment guidelines ya. Teman-teman kan tahu ya, ada guidelines pengobatan hipertensi, guidelines pengobatan diabetes gitu ya. Nah, itu teh harus teman-teman aplikasikan nanti ya di lapangan seperti apa begitu ya, karena kan ilmu itu kan semakin apa ya, semakin dari tahun ke tahun itu kan ada ilmu baru gitu ya. Jadi kita kan yang namanya farmasi itu dikatakan long life learner, artinya pengetahuan kita itu, pembelajaran kita itu nggak sampai di kuliah, terus belajar terus gitu, karena pengetahuan itu terus berkembang. Kalau kita tidak up to date, kita jadinya ketinggalan zaman teman-teman. Orang lain mah obatnya masih pakai apa, orang lain mah udah pakai amoksiklaf gitu ya, misalkan amoksilin asam clavulanat, kita masih pakai amoxilin misalkan. Kan itu mah udah pengobatan lama ya, amoxilin sudah resisten, sekarang ada penggantinya amoksiklaf gitu. Nah, jadi teman-teman nanti meskipun sudah lulus, jangan sampai di sana belajar. Terus baca-baca lagi. Makanya saya suka bilang baca jurnal, baca jurnal. Jangan ngambil pustaka itu dari modul, jangan ambilnya dari jurnal, apalagi dia dari akademia edu, itu jangan ya, karena kalau jurnal itu kan sudah terverifikasi bahwa itu kan memang penelitian baik gitu ya. Kalau akademia edu kan sebetulnya semua tulisan juga bisa diupload ke sana gitu ya. Jadi teman-teman belajarlah terus meskipun nanti sudah lulus, karena kita sebagai tenaga kesehatan itu long life learner ya. Jadi sejauh selama kita hidup kita adalah belajar gitu ya. Nah, kemudian strategi pengendalian ya untuk apa sih peresepan ya. Yang pertama, monitoring resep, lihat sesuai atau tidak dengan penyakitnya. Intervensi farmasi kliniknya ya. Farmasi klinik ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Pelayanan farmasi klinik mencakup apa saja coba? Ada yang mau berpendapat? So, nanti saya betulkan kalau salah. Kan kalau manajemen penilaian obat itu ada perencanaan ya, pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, pelaporan, begitu ya. Tapi kalau pelayanan farmasian klinik, coba ada apa aja? Ya, ada yang mau mencoba jawab? Ada yang menyalakan mikrofon siapa? Dinar. Mencoba jawab, Dinar? Buat pelayanan farmasi klinik itu bisa mencakup seperti pengkajian dan pelayanan resep, kemudian ada PIO atau pelayanan informasi obat, ada
monitoring efek samping obat atau meso, Ibu. Ya, betul ya. Nah, itu pelayanan farmasi dan klinik. Itu semuanya ada di standar kefarmasian dimanapun ya, di rumah sakit, apotek, itu ada ya Permenkesnya. Nah, itu mencakup apa saja yang tadi dikatakan Intan, betul ya. Ada pengkajian resep, ada PIO di dalamnya, ada meso, monitoring efek samping obat, kemudian ada PTO, pemantauan terapi obat, ada lagi konseling ya, meskipun itu dilakukan oleh apoteker, tapi itu salah satu intervensi farmasi klinik begitu. Jadi teman-teman coba mulai sekarang baca lagi Permenkesnya ada apa di dalamnya ya. Nah, kemudian pengkajian penggunaan antibiotik ya. Jadi ini juga harus dikaji antibiotik teh sesuai enggak dengan penyakitnya gitu ya. Misalkan tipes, masa iya dikasihnya amoxicillin kan itu kan tidak spesifik ya obatnya. Nah, itu harus konsultasikan ya, apakah rasional enggak yang tipes dikasih amoxicillin, kecuali kalau dokter punya diagnosis lain gitu ya penyakitnya gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman ya, ini biasanya jadi soal di PBA PKL tuh ya. Obat High Alert itu obat yang seperti apa? Pasti udah tahu sih ya. Coba ada yang mau berpendapat nggak? Sok, jangan takut salah, nanti kalau salah saya betulkan ya. Yang penting teman-teman berani untuk menjawab dulu ya. Coba, obat High Alert itu apa sih? Yang berisiko tinggi, Bu. Obat yang membantu. Oke ya, obat yang beresiko tinggi. Saya tanya lagi sekarang, apa artinya beresiko tinggi? Beresiko tinggi terkontaminasi, beresiko tinggi tercemar, atau beresiko tinggi dalam hal apa? Apa coba yang beresiko tinggi? Beresiko tinggi obatnya atau beresiko tinggi pemakaiannya? Kesalahan penggunaannya bukan, Ibu. Kesalahan penggunaannya. Oke, hampir mendekati. Coba. Jadi kalau salah menggunakan bakal gimana? Menyebabkan efek samping yang serius bukan, Ibu? Oke, menyebabkan efek samping yang serius. Yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan efek Yang samping yang serius. reaksinya, Bu. Reaksinya. Reaksinya menyebabkan reaksi yang serius. Nah, antara reaksi yang serius dengan efek samping yang serius itu ada tingkatan lagi yang lebih tinggi. Apa coba itu namanya? Bisa menyebabkan Fatal. fatal. Kematian. Nah, iya, bisa berakibat fatal yang mungkin nanti menyebabkan kematian. Emang kenapa sih obat High Alert, Bu? Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Biasanya obat-obatan High Alert itu dia dosisnya sangat amatlah kecil. Yang lain makan PCT 500 miligram gitu kan ya. Kalau ini mah biasanya sampai 0, artinya coba bayangkan ya teman-teman. Dia dosis sangat kecil sudah ada efeknya. Artinya sedikit aja dia lebih tinggi bisa menyebabkan fatal ya, efek samping atau bahkan kematian. Artinya apa? Kalau teman-teman tahu itu namanya ada indeks terapi. Ya, mungkin sudah tahu ya, indeks terapi, jendela terapi, itu kan maksudnya dikatakan jendela karena dia punya lebar gitu ya. Nah, jadi itu teh ada, ini ibaratkan tangan saya kiri sama kanan begitu ya. Nah, kiri ini itu adalah efek terapinya. Kanan ini adalah efek toksiknya. Nah, kalau obat-obatan High Alert itu memiliki jendela terapi yang amat sempit. Artinya, dosis ia memberikan efek terapi dengan dosis ia memberikan efek toksik itu sangat amatlah kecil. Jadi, memang karena dosisnya sangat kecil, antara efek yang menimbulkan terapi dengan efek yang menimbulkan toksiknya itu sangat dekat. Jadi, hati-hati pemakaiannya. Makanya dilabeli. Ya, Bu, kenapa harus dilabeli? Karena takut ada kesalahan mengambil obat. Karena kita manusia, ya, kadang-kadang kita ada kesalahan, ya, itu. Jadi harus diberikan. Ini teh obat alert nih. Jangan sampai kita salah ngambil obat ke sana. Karena kalau kita salah ngambil obat akan berakibat fatal gitu. Contohnya apa? KCL, insulin, ya masih banyak banget ya obat-obatan high alert. Nanti teman-teman coba kalau PBL, PKL lihat obat-obatan apa sih yang high alert, salah satu contohnya gitu ya. Ciri bukan contoh ya, cirinya itu ya
dosisnya sangat amatlah kecil. Digoxin tuh, itu obat-obatan Heck Alert ya. Nah, contohnya ciri-ciri obat Heck Alert itu ya biasanya dia diberikan label merah. Ya, merah sama putih kombinasi biasanya ya. Latarnya putih, kalau nggak salah tulisannya merah atau kebalikannya begitu ya. Kemudian, kalau kita mengambil obat Heck Alert, itu dicek lagi. Betul nggak sih obatnya yang ini? Obatnya apakah rusak atau enggak? Karena tadi ya, efek terapi dengan efek toksiknya itu sangat, apa sih, sangat dekat. Ya. Kemudian edukasi ke staf, baik di klinik, rumah sakit, maupun apotek, bahwa ini tuh obat Heck Alert. Artinya, jumlah terapinya kecil. Dia memiliki efek terapi dan toksiknya itu sangat dekat. Hati-hati pemakaiannya. Gitu ya. Jangan sampai labelnya nanti tercopot gitu. Kalau copot takutkan nanti memang tidak tertandai bahwa itu teh obat High Alert gitu ya. Nah Bu, kalau misalkan ada kehilangan, ada kerusakan, ada obat kadaluarsa, gimana penanganannya di rumah sakit ya atau di pelayanan farmasian lainnya? Kalau obat hilang ini harus dicek Bu. Kapan sih kita tahu obat hilang teh? Biasanya pada saat stock of name. Stock of name itu dilakukan di akhir bulan, itu teh mengecek semuanya, mengecek semua obat yang ada secara fisik. Nah, nanti kan obat itu teh kan tertulis di komputer ya. Jadi kan kalau obat masuk itu kan dimasukin ke komputer, obat masuk 100 tablet. Tiap hari ada pasien yang beli ya gitu. Itu akan keluar ya, keluar misalkan hari Senin keluar 2 tablet, otomatis akan berkurang nanti dengan sendirinya di sistem. Nah, nanti sistem itu akan disesuaikan dengan kondisi fisiknya pada saat stock of name. Oh, paracetamol kondisi fisiknya itu ada 30 tablet sisanya di tanggal 30. Ngeceklah tuh ke pelaporan yang ada di sistem. Betul nggak 30? Nah, di sistem harusnya mah 35. Fisiknya kok cuma ada 30. Berarti tanda tanya, kemana 5 itu? Jadi memang nanti di pelayanan kesehatan, meskipun teman-teman bekerja di ranah obat gitu ya, saya mah ada nauzubillah gitu ya, misalkan ada kesempatan untuk ngambil obat gitu ya, saya sakit ngambil aja obat gitu dari rumah sakit tuh nggak ada yang tahu gitu. Nanti akan ketahuan di sistem, kok di sistem 35 fisiknya cuma 30. Harus apa gitu ya, obatnya hilang, ya harus dilapor ke unit pengawasannya, diaudit CCTV-nya, logistiknya seperti apa, dan evaluasi sistem distribusi obatnya seperti apa gitu ya. Jadi memang sangat kecil sekali ada kecurangan nanti karena pasti akan ketahuan gitu ya. Obat rusak, kok bisa sih obatnya rusak? Lihat ya di area penyimpanan obat, di area karantina, apakah suhunya sesuai atau tidak? Apakah ada monitoring suhu atau kelembaban gitu ya? Dievaluasi nanti oleh petugas. Oh, ternyata di sini kurang apa sih kelembabannya tinggi, artinya kurang kering gitu. Harus diberi AC atau harus diberi kipas angin, maka bisa disesuaikan. Ya, kemudian obat rusak ini tidak boleh dipakai, melainkan harus dimusnahkan. Bu, atau rugi nanti teh? Ya pasti rugi. Wah ya, nah itu meresiko. Karena ketika misalkan ruangan tidak sesuai ya dengan aturannya, ya otomatis obat akan rusak gitu ya. Nah, kemudian kalau obat kadaluarsa, Bu, gimana sih cara mengendalikan biar obat itu nggak kadaluarsa? Sistem FEVO ya. Ada yang tahu apa itu FEVO? First expired, first out. Ya, first expired, first out. Kalau FIFA apa? First in, first out, Ibu. First out. Nah, biasanya kalau di pelayanan kesehatan itu pakainya Vivo atau Vevo atau kombinasi? Kombinasi, Ibu. Kombinasi. Kombinasi ya. Bu, maksudnya apa sih kombinasi teh gini? Vevo itu kan first expired, first out. Vivo itu first in, first out. Nah, jadi nanti misalkan gini, di bulan September misalkan ada obat masuk paracetamol ya. Paracetamol. Oh, ini teh ada yang tahun 2026, 2027, 2028. Nah, udah dijajarin gitu ya, dijajarin yang pertama kadaluarsa dari tahun 2026, 27, 28. Nah, kemudian ada yang datang tuh di bulan Oktober. Nah, jangan disimpan di belakang. Bukan kita teh first in first out. Yang pertama datang itu yang pertama keluar, tapi kita juga mempertimbangkan expire-nya. Kalau yang datang itu ternyata di tahun 2027, itu simpan di 2027. Gitu. Ya, jadi kita biasanya pakai sistem kombinasi ya. Kemudian bagusnya ada peringatan dini, notifikasi otomatis ya. Kalau ini udah yang bagus ya.
tapi jarang gitu ya. Jadi memang ada di notis bahwa obat ini teh bakal kadaluarsa bentar lagi, maka harus cepat-cepat dikeluarkan gitu ya. Tapi ingat ya, ke pasien itu jangan ini kadaluarsa bulan depan, udah aja dikasih sekarang gitu ya. Biasanya 3 bulan kalau ke pasien itu ya. Jadi jangan sampai apalagi di bulan yang sama, udah belum kadaluarsa, mana mau pasien ya bentar lagi kadaluarsa minum obat gitu ya. Kemudian laporan ke manajemen kalau ada obat yang kadaluarsa ya, gitu. Kemudian ini dokumentasi dan audit ya. Caranya bagaimana untuk mengendalikan? Ada kartu stok ya. Kartu stok itu kartu yang memang menuliskan obat tersebut ada berapa ya. Kemudian buku pemusnahan, audit tahunan atau per semester, pelaporan ke komite mutu ya. Nanti ini akan dilakukan ya. Biasanya ada penanggung jawabnya. Nah, itu mungkin ya untuk pemusnahan, pengendalian ya. Nanti ada mungkin tentang apa sih seharusnya pelaporan ya, pelaporan ya. Nah, itu semua tentang pengolahan obat dan BMHP ya, bahan medis habis pakai. Itu adalah kompetensi dari teman-teman semua ya. Mungkin nanti dengan saya akan bertemu lagi untuk satu pertemuan kalau nggak salah tentang penjualan ya, penjualan apa? Menghitung harga ya. Satu lagi. Ya, Mangga, sebelum saya tutup ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Atau sudah cukup karena weekend ya? Aman ini? Ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan ya diamnya teman-teman itu paham ya. Amin. Nanti kalau yang kurang paham, teman-teman bisa baca PMK-nya ya. Di sana yang sangat lengkap ya di PMK itu ya. Kalau teman-teman udah menguasai satu PMK, insya Allah semua PMK juga sudah terkuasai ya, karena hampir sama isinya. Ya baik, mungkin kalau tidak ada yang tanyakan ya untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya dan menambah pemahaman dan sedikit informasi ya. Untuk nanti hari Selasa kita ada kuliah fakar ya, teman wajib nanti menghadiri. Dan minggu depan ya, meskipun memang ada rangkaian disnatalis ya terkait pengumpulan apa namanya pengumpulan artikel itu tetap dilakukan ya pengumpulan artikelnya. Mungkin nanti untuk presentasinya kita jadwalkan ulang ya. Baik semuanya, ya saya tutup ya mudah-mudahan sehat semuanya. Kita bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi nanti ya di kampus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya.